karena ini duit besar, harus saya tanyakan. Mau digunakan apa jika menang? Ini harus dibuatkan di materai loh. Ini duit besar loh ini, nanti buat gratifikasi. Atau Anda membuat untuk membiayai negara khilafah, membiayai perjuangan, harus jelas. Ini uang nggak main-main ini. Jangan-jangan nanti digunakan pribadi. Mau untuk nikah lagi. Dapat berapa ribu orang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Open the Door bersama saya Dukun Politik Dagelan. Terima kasih ada yang mengkritik salam saya itu katanya kurang fasih. Mohon maaf karena saya ini memang Islam abangan dan lidah juga Jawa. Gampangnya saya ini Islam KTP. Jadi untuk video-video berikutnya bagaimana kalau kita pakai salam dari mbah saya ini. Insya Allah salam mbah saya ini sangat mantap. Monggo mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasra abdah wa azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga Anda semua pemirsa video-video saya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan yang penting penuh barokah. Sebelum ke topik utama, perlu saya infokan ada berita duka. Tepatnya hari Sabtu kemarin, Bapak Romo Beni Antonius Susetyo telah meninggal dunia dan kemarin telah dimakamkan di Sukun, Kota Malang. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena beliau adalah tokoh yang menghormati kemajemukan, pluralisme, sama seperti Gus Dur. Dan saya akan terus memperjuangkan itu. Yang kedua, beliau adalah teman saya, satu sekolah, satu SMP di SMP Negeri 3 Malang. Selamat jalan kawan, insya Allah perjuanganmu tetap kita lanjutkan. Kita hajar orang yang memecah belah bangsa Indonesia ini. Kembali lagi, hari ini saya akan melawan pembodohan publik. Kali ini yang melakukan pembodohan tidak tanggung-tanggung, seorang Habib. Tepatnya Habib Rizik Syihab. Hari ini adalah sidang perdana tuntutan dari Habib Rizik Syihab bersama teman-temannya Majen Sunarko, Eko Sancoyo, Edi Mulyadi, Mursalim, Marwan Batubara. Ya pokoknya teman-teman itulah. Tepatnya Pak Habib Rizik Syihab ini di sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut Pak Jokowi. Monggo, itu kata pihak istana, silahkan menggunakan hak hukum, tetapi jangan sampai upaya hukum yang Anda lakukan itu tidak bertanggung jawab. Jadi siapa yang mendalilkan silahkan membuktikan. Jangan hanya menggunakan upaya hukum sebagai bentuk atau cara untuk tampil mencari panggung, mencari sensasi, dan memprovokasi. Saya setuju. Ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus yang dimana pada hari ini dijadwalkan ada sidang antara penggugat pihak Habib Rizik dan tergugat pihak Joko Widodo. Nah, tapi menurut informasi bahwa hari ini sidang ditunda sampai tanggal 22 Oktober nanti dikarenakan pihak dari Jokowi yang datang merupakan Kemenseknek, yang dimana itu adalah pihak pemerintah yang seharusnya didatangi oleh pihak personal pribadi, karena pihak Habib Rizik menuntut pihak Jokowi secara personal, bukan secara pemerintahan. Mengapa kasus tuntutan dari Habib Rizik Syihab ini atau HRS ini perlu saya bahas? Karena menurut saya tuntutannya itu sangat lucu. Ini nggak tahu pengadilan juga mengabulkan. Yang kedua,
ini adalah bentuk pembodohan. Jadi mari kita bedah secara aktual seperti apa tuntutan dari HRS ini. Jadi HRS ini menuntut kepada Pak Jokowi atas kebohongan yang telah dilakukan selama menjabat, bahkan katanya sejak dari menjabat Gubernur DKI. Kebohongan-kebohongan yang dilakukan itu sangat merugikan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Tetapi ini yang lucu, tuntutannya berupa tuntutan material. HRS menuntut kepada Jokowi senilai 5.246 triliun. Luar biasa sekali. Nah ini sebelum saya lanjutkan masalah lebih detail tuntutan HRS ini, yang ingin saya tanyakan ini kepada HRS. Saya setuju sekali, saya dukung. Jadi apabila nanti menang, itu yang ingin saya tanyakan, apakah uangnya itu mau Anda gunakan untuk kemaslahatan umat atau kembalikan ke negara dalam bentuk Monggol Anda membangun apapun, tetapi intinya untuk negara, atau mungkin kalau dipakai pribadi mau mendirikan negara Islam, atau jangan-jangan buat kawin lagi, itu yang jadi masalah. Kalau digunakan kembali untuk masyarakat, saya dukung. Semoga terkabulkan, tetapi mohon dicek ini, Anda nggak ngerti hukum kayaknya nih. Oke, jadi saya bahas lebih detail. Tepatnya hari ini adalah sidang perdana, tetapi sidangnya akhirnya ditunda setelah pemeriksaan awal karena dari pihak tergugat yaitu Pak Jokowi diwakili oleh kuasa hukum atas nama Sekretariat Negara. Sedangkan tuntutan dari HRS ini, HRS itu menuntut secara pribadi ke Pak Jokowi. Jadi yang harusnya dihadirkan adalah kuasa hukum atas nama Pak Jokowi. Ya kalau Pak Jokowi tidak bisa hadir, bisa diwakili kuasa hukum tetapi atas nama Pak Jokowi, bukan atas nama negara. Ini pembodohannya di sini. Jadi tuntutan HRS ini kan menuntut, dia minta menuntut secara pribadi ke Pak Jokowi. Tuntutannya adalah karena melakukan kebohongan. Lah ini yang lucu. Di sisi lain nominal atau bentuk tuntutannya adalah berupa materi. Lah kalkulasinya dari mana kok bisa mendapatkan nominal 5.246 triliun itu? Yaitu dari kebijakan Jokowi yang melakukan utang untuk membangun infrastruktur. Misalkan jalan tol, IKN, dan lain-lain. Lah ini kan nggak nyambung. Anda menuntut pribadi ke Pak Jokowi atas kebohongannya. Tetapi bentuk tuntutannya, ganti ruginya berupa duit hasil dari Pak Jokowi, kebijakan Pak Jokowi yang mengambil hutang. Loh ini korelasinya di mana? Anda menuntut secara pribadi, tetapi penggantinya itu karena kebijakan Pak Jokowi yang hutang. Jadi mari kita bersama-sama belajar hukum. Saya setuju pendapat Pak Profesor Mahfud MD, kita untuk kecerdasan intelektual bisa dari membaca, dari googling. Tetapi kalau kecerdasan moral beda lagi. Jadi saya akhirnya juga membaca secara detail. Coba kita pahami secara hukum. Ini nggak nyambung menurut saya. Sama sekali nggak nyambung. Tuntutannya ke pribadi, tetapi ganti ruginya minta dari kebijakannya Pak Jokowi. Ini pembodohan. Oke, katakanlah ini memang benar. Karena hakim juga mengabulkan, diminta untuk memperbaiki dari pihak tergugat untuk mengirimkan kuasa hukum yang mewakili atas nama Pak Jokowi. Jadi mungkin maksudnya baik sekali dari pengadilan ini biar nanti terang benderang, nanti yang malu siapa. Begini ya Pak Habib, kalau Anda menuntut Pak Jokowi secara pribadi terus minta ganti ruginya material karena kebijakannya, karena mengambil utang yang ditotal sebegitu banyak itu, oke, saya terima. Ini menurut saya Anda juga harus menuntut Pak Jokowi untuk balik nama.
Jadi infrastruktur, mulai jalan tol, ikan, atau apapun yang dihasilkan dari hutang tadi untuk membangun, harus dibalik namakan dulu ke Pak Jokowi. Ini yang adil. Ya kan, logika ini. Dibalik namakan dulu ke Pak Jokowi. Karena namanya tuntutan hukum, nanti ada pemenang. Misalkan Anda yang menang, artinya uang yang besar tadi Anda gunakan, Anda terima. Nah, kebalikannya, kalau Anda kalah, berarti uang itu tetap ada di Pak Jokowi. Itu logikanya gitu loh. Jadi hati-hati nih, saya baca di kolom komentar. Itu kalau nanti yang menang Pak Jokowi. Jadi semua infrastruktur hasil hutang itu harus diberikan ke Pak Jokowi dan di atas namakan Pak Jokowi loh itu. Benar itu menurut saya. Jadi ini bentuk pembodohan. Yang kedua, Anda mungkin bodoh. Jadi ini saya jelaskan, ini pakar tata hukum negara semua mendukung loh. Mendukung tuntutan ini, tetapi mengkoreksi. Karena Anda membahas masalah kebijakan dari Pak Jokowi, harusnya bukan Pak Jokowi saja, termasuk DPR dan MPR. Hari ini dengan sangat terpaksa, saya kuliahi Anda. Anda kayaknya nggak paham trias politika. Karena di kepala Anda isinya adalah negara khilafah. Belajar dulu, ini negara demokrasi. Memang pelaksana kebijakan itu adalah Pak Jokowi. Tetapi trias politika itu ada judikatif, ada legislatif, ada eksekutif. Pak Jokowi dan pemerintahannya adalah eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Paham? Yang membuat undang-undang DPR. Paham? Jadi Anda nggak paham trias politika ini kalau saya lihat dari tuntutan ini. Dan itu juga udah kabur tadi. Antara tuntutan dan permintaan ganti ruginya nggak nyambung. Jadi Pak Jokowi tentunya memang penanggung jawab dari kebijakan yang dilakukan. Apabila kita bicara hutang, pastinya semua hutang tadi dengan persetujuan DPR. Dan ironisnya DPR yang dulu berkuasa itu yang mayoritas siapa? PDIP. Hari ini cuci tangan. Dulu ikut buat kebijakan, begitu pisah menyerang kebijakannya, itu lucu-lucu sekali. Jangan kita dibodohi ya juga oleh PDIP ini. Malah kelihatan kekanak-kanakan. Siapa dulu partai mayoritas di DPR? Mereka berdua antara legislatif dan eksekutif perancang undang-undang, tentunya mayoritas dari PDIP. Undang-undangnya udah jalan selama 9 tahun, 10 tahun mendekati akhir karena pisah jalan, menyerang yang melaksanakan undang-undang, itu kan lucu. PDIP mau cuci piring. Ya nggak apa-apa, kebaikannya biar Pak Jokowi, ya keburukannya untuk Anda gitu loh. Jadi ada kejelekan dan keburukannya, itu harusnya tanggung jawab berdua. Kok sekarang kejelekannya diberikan kepada Pak Jokowi, kebaikannya mau Anda pakai gitu loh. Padahal yang melaksanakan adalah eksekutif. Oke, jelas sekali ya. Saya ulangi lagi, Anda dan penasihat hukumnya monggo belajar lagi trias politika. Jangan Anda hanya belajar negara khilafah, itu nggak ada. Baca demokrasi, ini negara demokrasi. Oke, ini lebih serius lagi ya. Karena ini tuntutannya menyangkut duit yang besar. Kok Anda pakai pembela yang ngecek-ngecek? Munawarman, aduh. Jangan pakai ini Otto Hasibuan, OC Kaligis, Hotman Paris Hutapea, dan sekalian Pak Profesor Yusril Issa Mahendra. Kalau nggak kuat bayar mereka, ya paling tidak si itu Refli Harun, itu kan juga pembela juga. Anda jangan pakai ecek-ecek, ini duit besar, Anda harus gunakan, harus berani keluar modal loh. Kok pakai pengacara ecek-ecek? Mohon maaf, bukan masalah saya merendahkan pengacaranya, bukan. Harus mencari benar-benar pengacara hebat. Karena apa? Ini duit besar. Mohon maaf ya Pak Munawarman sama pengacara yang lain.
Yang jelas saya yakin Anda tidak paham trias politika. Jadi mohon saya dukung ini. Gugat juga DPR, MPR itu kata pakar tata negara. Kemudian cari pengacara yang paling hebat. Jangan sampai ini nanti Pak Yusril sama gengnya diambil duluan oleh Pak Jokowi. Karena kan ini kemarin membela Pak Prabowo. Nanti Pak Prabowo bilang, Pak pakai pengacara saya kemarin yang menang di MK ini pasti jos. Mumpung durung, mumpung belum dipakai, segera ambil. Jadi jangan Anda itu terlalu mikir pelit gitu loh. Mikir untuk rugi, ini kan duit besar gitu loh. Yang terakhir, ini yang paling penting, seperti saya sampaikan di pembukaan tadi. Karena ini duit besar, harus saya tanyakan. Mau digunakan apa jika menang? Ini harus dibuatkan di materai loh. Ini duit besar loh, ini nanti buat gratifikasi. Atau Anda membuat untuk membiayai negara khilafah, membiayai perjuangan, harus jelas. Ini uang nggak main-main ini. Jangan-jangan nanti digunakan pribadi. Mau untuk nikah lagi. Dapat berapa ribu orang perempuan. Oke, ini harus saya sampaikan karena bagaimanapun tuntutan Habib Rizik ini bagi saya tetap saja adalah pembodohan publik. Semoga video ini bermanfaat, mencerahkan, dan yang lebih penting memberi Anda semua hiburan. Salam cerdas dan waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.